Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Untuk hari ini mungkin sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukupkan. Baik, mungkin untuk kelas ini ada berapa orang? 15. Lihat teman sebelahnya apakah ada yang nggak ada? Ada. Siapa aja? Sok sebutin kali satu. Saibatul, Indri, Rizik, Firza, Satu. Firja. Firja. Saibatul, Firja mana Firja? Ijin, Saibatul. Duka, Alfa, Iji kemana? Alfa, Ke grup mas sakit. sakit, Oh sakit. Nabila, Nabila mana? Ijin, Secara keluarga Pak. Terus siapa lagi? Indri, Indri kemana? nggak tahu, Terus? udah, Nanti saya absen pulangnya ya. Awas ada yang bohong. Ya Pak. Baik, untuk hari ini kita belajar desa dan kota. Apa sih bedanya? Nah, untuk teman-teman mungkin bisa buka selembar kertas terlebih dulu. Coba teman-teman tulis pemahaman teman-teman. Kenapa suatu wilayah itu bisa dikatakan sebagai desa dan kenapa suatu wilayah itu bisa dikatakan sebagai kota? tulis Pak. Ya. 3 menit ya. Sepemahaman kalian aja, jangan searching. Nah, saya bilang tadi sepemahaman kalian. Kenapa suatu wilayah bisa dikatakan sebagai desa dan kenapa suatu wilayah bisa dikatakan sebagai kota? Kenapa? Uji, ada apa? Tidak apa. Ya 2 menit lagi. Sudah? Yang di belakang nyatet ya? Bagus. Yang nggak buka buku mending keluar aja langsung dari sekarang kalau mau belajar. Wah Fauzi, Sudah ya? Cukup? Kupa. Baik, mungkin langsung saja. Itu disimpan dulu ya buat nanti di akhir dikumpulin. Pertama-tama kita akan belajar desa dan kota, apa bedanya. Nah, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan ini kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor pembedanya. Nah, yang pertama dari desa sendiri itu ada ciri dan potensi desa. Nah, pertama ini ada ciri-ciri dari desa. Yang pertama itu dari lahan dan penduduk. Di desa di sini ada lahan di desa itu lebih luas dibandingkan perkotaan. Sebenarnya bukan lebih luas dibandingkan perkotaan, tapi lahan yang masih belum digunakan itu cukup lebih luas dibanding perkotaan. Lalu dari aspek penduduk di sini di desa ini lebih sedikit dibanding di perkotaan karena memang biasanya nanti ketika memang sudah lulus sekolah orang-orang di desa itu biasanya melakukan berisi ke perkotaan. Nah, yang kedua dari aspek lapangan pekerjaan. Mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Nah, di sini pada penduduk desa di desa-desa di pedesaan biasanya mayoritas penduduknya itu bekerja di pada sektor pertanian karena mereka itu masih banyak yang bergantung pada alam.
Lalu yang ketiga di hubungan sosial, kekerabatan dan kekeluargaan masih erat. Nah, biasanya ini orang-orang di desa ini masih cukup kental untuk persaudaraannya, hubungannya, karena memang banyak orang-orang desa yang masih membutuhkan satu sama lain. Lalu yang keempat, dari aspek tradisi, masyarakat masih memegang teguh tradisi sebagai pedoman hidup. Nah, untuk di desa sendiri biasanya masyarakatnya itu masih banyak yang berpegang teguh pada ada tradisi yang diturunkan dari nenek moyang mereka masing-masing. Oke, lanjut ke potensi desa. Yang pertama itu ada sumber daya alamnya. Dari lokasi biasanya ada beberapa desa yang memiliki lokasi yang cukup potensial untuk melakukan beberapa di sektor pertanian. Lalu yang kedua dari luas, karena memang luas lahannya masih banyak yang belum dipergunakan dan masih dari tanahnya juga masih subur, jadi masih banyak lahan-lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk warga desa tersebut. Lalu yang ketiga ini dari iklim, yaitu dari misal temperatur, curah hujan, itulah yang membantu mereka memanfaatkan sumber daya alam di desa tersebut. Lalu yang terakhir itu ada sumber daya hewani dan nabati. Nah, karena memang alamnya yang masih terjaga, jadi sumber daya hewani dan nabatinya pun masih cukup banyak dibanding perkotaan. Jadi potensi ini masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan. Lalu yang kedua itu ada sumber daya manusia, jumlah penduduk. Nah, mungkin untuk jumlah penduduk di sini karena memang dibilang cukup sedikit, nantinya untuk melakukan pengupayaan peningkatan sumber daya manusianya sendiri masih cukup dibilang mudah untuk digerakkan, karena memang dari jumlahnya masih sedikit ya. Walaupun dalam sumber daya manusia ini kadang tadi yang keterikatan dalam tradisi, jadi masyarakat itu kadang masih enggan menolak kemajuan atau teknologi yang ada sekarang. Lalu yang kedua ada pendidikan, lalu ketiga ada kesehatan, yang keempat gotong royong. Nah, paling yang kelihatan di sini adalah gotong royong. Kenapa? Karena memang tadi saya bilang bahwa kekerabatan masih sangat kental. Ya, gotong royong di sini pun menjadi sifat yang mereka pegang teguh gitu. Kadang bahkan ada beberapa masyarakat desa pun yang ingin membangun rumah, mereka pun tidak perlu membayar tukang gitu. Kadang ada tetangga-tetangganya yang ingin membantu gitu untuk membangun rumah si orang tersebut. Lalu yang ketiga dari kelembagaan itu ada pemerintahan desa, lembaga sosial, organisasi partai, dan lembaga ekonomi. Yang keempat itu ada prasarana dan sarana, transportasi, komunikasi, air bersih, irigasi, kesehatan, dan pendidikan. Mungkin dari potensi-potensi ini sebenarnya dalam kota pun cukup sama ya, walaupun terbatas di air bersih dan komunikasi dan irigasi gitu. Tapi aspeknya lingkupnya lebih kecil gitu dibanding perkotaan. Lanjut, itu ada klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Nah, saya di sini membagi menjadi 3 klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya. Yang pertama itu ada desa swadaya. Ada yang tahu desa swadaya itu apa? Belum ya? Desa swadaya itu adalah desa yang memiliki sumber daya alam, namun manusianya belum dapat mengolah, belum bisa mengolah sumber daya alam tersebut. Nah, ciri-ciri desa swadaya ini yaitu bergantung pada alam, adat istiadatnya masih kuat, dan administrasinya kurang baik. Nah, hal ini sangat membuktikan karena mereka itu sangat berpegang teguh pada adat istiadat, tidak menolak kemajuan ya, tapi enggan menerima gitu teknologi yang ada pada zaman sekarang. Lalu yang tadi pertama itu bergantung pada alam, mereka dalam pekerjaan mereka masih bergantung pada alam yang disediakan oleh alam. Lalu yang ketiga itu administrasi kurang baik karena memang tadi belum adanya pendidikan yang baik pada desa swadaya di sini. Lalu yang kedua itu ada desa swakarya. Nah, desa swakarya ini adalah desa peralihan dari desa swadaya ke desa swasembada. Nah, untuk desa swasembada ini adalah desa yang memiliki sumber daya alam dan masyarakatnya sudah dapat mengolah sumber daya alam tersebut. Nah, jadi untuk desa swakarya ini adalah desa yang pada proses peralihan dari desa swadaya ke desa swasembada. Nah, untuk ciri-cirinya itu ada pada mata pencaharian yang sudah mulai beragam. Lalu yang kedua itu ada adatnya mulai longgar tapi tetap mempertahankan. Lalu ada administrasi yang sudah berjalan. Nah, untuk desa swasembada, ciri-cirinya itu ada penduduk bekerja di sektor jasa atau perdagangan, administrasi dan lembaga desa sudah berfungsi dengan baik, sarana dan prasarana sudah lengkap karena memang sudah mendapatkan pendidikan yang lebih lanjut. Jadi masyarakatnya sudah bisa mengolah sumber daya alam di desa tersebut. Lanjut,
yaitu ada struktur dan pola ruang penggunaan lahan desa. Nah, yang pertama di sini saya klasifikasi berdasarkan kegiatan ekonomi. Di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Yang pertama itu desa pesisir atau nelayan atau disingkat DPL, fokus pada perikanan. Nah, yang kedua itu desa persawahan atau DPS yang bergantung pada usaha persawahan. Nah, untuk di sini mungkin nanti anak-anak bisa baca lebih lanjut lagi terkait 9 materi ini karena memang saya di sini hanya memberikan gambaran umum terkait penggunaan lahan berdasarkan kegiatan ekonomi yang ada di desa-desa di Indonesia. Untuk mungkin saya akan mencontohkan 2 desa berdasarkan desa industri kecil dan desa industri besar. Nah, untuk desa industri kecil itu biasanya desa yang mata pencariannya selain dari pertanian itu industri pada kerajinan. Seperti mungkin kalau di Tasikmalaya ini ada yang itu payung gelis itu ya desa tersebut gitu. Jadi kan berdasarkan industri pertanian kecil. Nah, untuk desa industri besar ini biasanya desa-desa yang melakukan industri besar seperti mungkin kalau di Indonesia itu yang saya tahu di Sidoarjo yang produksi konveksi baju jersey itu bahkan sampai luar negeri pun memesan jersey di situ. Tapi kalau di Tasikmalaya itu kalau kurang lebih itu konveksi yang ada di Kawalu. Nah, itu mungkin desa tersebut masuk ke dalam industri besar. Dilanjut, ada berdasarkan pola permukiman ini menurut Sukandar Wirahadmaja. Yang pertama itu ada menyebar rumah petani berjauhan. Yang kedua itu ada yang memanjang sepanjang jalan atau sungai, jadi mengikuti sepanjang jalan atau sungai. Dan yang ketiga itu berkumpul, rumah-rumah berkumpul dalam kampung, jadi seperti nah ya kayak gitu. Lalu yang keempat itu ada melingkar mengelilingi jalan atau mengelilingi lahan di belakang. Lalu yang ketiga itu berdasarkan letak geografis, di mana di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada desa pedalaman, terpencil dan jauh dari kota, suasana tenang dan alami. Yang kedua itu ada desa pegunungan, di daerah pegunungan biasanya terletaknya kehidupannya masih bergotong royong. Yang ketiga itu desa dataran tinggi, yaitu berada di dataran tinggi. Yang ketiga itu desa dataran rendah, berada di dataran rendah, fokus pada pertanian atau desa, dan desa pesisir atau pantai yang berada di pantai dengan detas. Nah, sekarang kita masuk pada kota. Tadi kan kita sudah bahas desa panjang lebar. Sekarang kita bahas kota. Ciri. Nah, untuk kota sendiri mungkin saya kurang lupa mendefinisikan di sini. Nah, untuk kota sendiri merupakan wilayah administratif yang penduduknya itu melebihi 2000 dan aktivitas mata pencahariannya itu berfokus kepada industri barang maupun jasa. Nah, untuk ciri kota dan masyarakat sendiri itu ada pertama di ciri fisik, kota dilengkapi dengan sarana perekonomian seperti pasar dan supermarket serta fasilitas publik seperti alun-alun, tempat rekreasi olahraga dan gedung-gedung pemerintahan. Jadi untuk ciri fisik ini mungkin teman-teman bisa kegambar di kepala teman-teman masing-masing perbedaan kota dan desa itu terletak pada kepadatan bangunan mungkin, terus juga fasilitas yang sangat berbeda. Lalu ada gedung-gedung mungkin di kota itu biasanya cukup lebih tinggi dibanding desa. Nah itu. Nah, untuk ciri sosialnya sendiri yang pertama itu masyarakatnya bersifat heterogen, tidak memiliki sifat homogen karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Mungkin hal yang paling berpengaruh di sini adalah aspek dari urbanisasi. Masyarakat di kota itu biasanya ada orang-orang yang pindah dari desa masing-masing ke kota tersebut. Lalu yang kedua itu ada masyarakatnya yang individualistis, dan yang ketiga itu materialistis. Nah, untuk yang materialistis ini mungkin ada slogan bahwasanya untuk mencari uang itu lebih mudah di kota. Nah, makanya sifat ini pun terbentuk pada masyarakat yang ada di kota. Yang kedua itu mata pencarian dominan di sektor non agraris. Nah, seperti yang saya definisikan di awal, bahwasanya masyarakat kota itu mata pencariannya bersifat berdominan pada sektor barang, industri barang maupun jasa. Yang ketiga, hubungan sosial cenderung bersifat formal dan semakin renggang dengan kesenjangan sosial yang signifikan antara golongan kaya dan golongan miskin. Nah, mungkin nanti untuk kesenjangan ini akan saya bahas di slide selanjutnya, ada terkait golongan-golongan desa yang berdasarkan ekonominya. Lalu yang terakhir itu ada norma agama kurang ketat dan pandangan hidup yang lebih rasional. Nah, untuk
aspek terakhir ini mungkin di kota sendiri bukan tidak menekankan keagamaan, tapi biasanya masyarakat kota itu lebih berpikir secara rasional dan mengesampingkan apa ya bilangnya, aspek-aspek agama lah gitu. Jadi kayak jadi yang penting kalau masih rasional bisa dijalani. Dilanjut, yaitu ada pola peruangan kota. Nah, untuk pola peruangan kota ini saya bagi menjadi 4 pola. Yang pertama itu ada pola sentralisasi. Ada yang tahu? Mungkin di sini udah ditulis juga. Contohnya gitu. Kota Tasik. Sentralisasi itu aktivitas kota yang berpusat di suatu wilayah utama. Nah, mungkin aktivitas kota yang berpusat itu misal kalau yang kedua ini kan desentralisasi aktivitas menyebar menjauhi pusat kota. Nah, ini yang biasa itu yang terkenal di Indonesia mungkin itu Jabodetabek, sedangkan sentralisasinya ini adalah Jakarta gitu. Karena pusat ekonomi, pusat sosial, pusat politik itu berada di kota Jakarta. Nah, untuk yang desentralisasi ini mungkin daerah-daerah yang penunjang untuk kota yang pusat tersebut gitu. Nah, yang untuk ketiga ini nukleasi ini pola yang mirip sentralisasi tapi dalam skala yang lebih kecil. Jadi sama memusat di suatu wilayah, namun skalanya lebih kecil. Yang keempat itu ada segresi persebaran kota berdasarkan perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi biasanya persebaran kota berdasarkan sosial, ekonomi, budaya itu mungkin yang dapat saya contohkan itu, semisal kalau di Jakarta itu semisal Jakarta Selatan pusat ekonomi, pusat sosial, Jakarta Pusat itu pusat politiknya. Gitu. Lanjut. Nah, ada struktur ruangan kota. Yang pertama ini ada teori konsentris. Teori ini membagi kota menjadi 5 zona. Yang pertama itu ada daerah pusat kegiatan atau CBD. Pusat sosial, ekonomi, budaya, dan politik memiliki aksesibilitas tinggi. Mungkin yang dapat saya contohkan di sini, yang kemarin teman-teman bisa dapat lihat di media sosial ramai itu, yang Citayam Fashion Week, itu merupakan salah satu CBD di Jakarta, pusat perekonomian, budaya, sosial, dan politik. Yang kedua itu ada zona peralihan, dihuni oleh penduduk berpenghasilan rendah dan migran seringkali berkembang menjadi kawasan kumuh. Mungkin untuk gambaran di sini teman-teman biasa lihat foto Jakarta tuh yang bangunan di pinggir sungai. Nah, ini zona-zona peralihan ini. Nah, tadi juga yang saya akan bahas ini juga menjadi konsentris ini juga bisa membedakan berbagai zona dari ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Jadi teman-teman bisa berpikirlah bahwasanya kalau di CBD ini biasanya pekerja-pekerja ataupun yang memiliki usaha, yang memiliki gedung tinggi-tinggi. Lalu zona peralihan ini ya ini yang dihuni oleh penduduk berpenghasilan rendah. Lalu yang ketiga ada daerah tempat tinggal para pekerja, perumahan yang lebih baik dan teratur dihuni oleh oleh masyarakat yang bekerja di daerah-daerah dekat-dekat daerah situ. Mungkin ini saya tempo masuk ke sini, bentar. Nah, ini maksudnya yang kedua itu teori ketinggian bangunan. Dikemukakan oleh Bergel, teori ini menekankan pentingnya ketinggian bangunan dalam penggunaan lahan kota. Teori ini menganggap bahwa ketinggian harus diperhatikan agar hak orang untuk mendapatkan sinar matahari dan ruang terbuka tidak terabaikan. Nah, untuk ketinggian kota ini tadi mungkin ketika memang kota tersebut berada di wilayah CBD karena memang itu dasar pada gedung-gedung tinggi, yaitu fine-fine aja. Tapi ketika berada pada daerah peralihan itu kasihan yang nanti rumahnya tidak tersinari oleh matahari. Lalu yang ketiga itu ada teori sektor. Dikembangkan oleh York, teori ini membagi kota menjadi zona berdasarkan fungsi. Tadi pusat kota CBD, pusat ekonomi dan administrasi, lalu zona grosir dan manufakturingan, area industri kecil dan perdagangan, zona pemukiman kelas rendah, tempat tinggal bagi pekerja berpenghasilan rendah, zona pemukiman kelas menengah dihuni oleh penduduk dengan penghasilan lebih tinggi, zona pemukiman kelas tinggi dihususkan untuk golongan atas. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu untuk hari ini pembelajaran dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih pada anak-anak.
Semoga harinya menyenangkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.